Pilkada Jakarta meski sudah berlangsung nampaknya masih tetap seru diikuti hingga pengumuman resmi KPU sebab belum ada paslon yang meraih 50% plus 1 suara. Berdasarkan hasil hitung cepat Litbang Kompas pada Rabu 27 November 2024 pukul 18.20 WIB dengan sampel masuk sebesar 100%. Pramono Anung Rano Karno unggul 49,49%, disusul oleh Ridwan Kamil Suswono 40,02%. dan Dharma Pongrekun Kunwardana 10,49%. Di balik angka-angka hitung cepat ini, Litbang Kompas juga melakukan exit poll atau survei yang dilakukan setelah pemungutan suara untuk memahami hal-hal terkait perilaku pemilih. Peneliti senior Litbang Kompas Toto Suryaning Tias menyebut, exit poll tersebut salah satunya menemukan bahwa pilihan warga Jakarta sangat dipengaruhi oleh dukungan dari para tokoh politik yang ada di belakang kandidat, yaitu Prabowo Subianto, Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri, Anies Baswedan, dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Megawati Soekarnoputri, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dan Anies Baswedan memberikan dukungan resmi kepada Pramono Rano. Sementara Anies maupun Ahok masih memiliki basis massa yang kuat di Jakarta kendati sudah tidak menjabat, bahkan tidak ikut berkontestasi. Di pihak lain, pasangan Kamil Suswono juga mendapatkan dukungan dari Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Adapun Prabowo membuat surat dukungan untuk Kamil Suswono. Kendati ditulis tanpa menyertakan posisinya sebagai presiden, surat itu menjadi sorotan publik. Di sisi lain, Pramono Rano juga mendapatkan keuntungan secara sosiologis terkait dengan identitas mereka. Pramono adalah warga Jakarta. Rano pun merupakan putra asli Jakarta. Masyarakat merasa lebih dekat dengan pasangan nomor urut 3 tersebut ketimbang dengan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat, yang juga warga provinsi tersebut. Begitu juga Suswono yang merupakan warga Jawa Barat. Exit poll Pilkada Jakarta bisa juga dilihat dari sisi generasi, golongan ekonomi, dan alasan memilih. Peneliti Litbang Kompas Budiawan Sidik menyebut jika Ridwan Kamil Suswono menguasai semua generasi. Anak muda ya, di bawah 28 tahun, berarti dia punya kecenderungan untuk memilih pasangan Ridwan Kamil itu sampai 66,5%. Sama ya, ini artinya generasi muda itu lebih condong memilih pasangan nomor 1 ataupun 3 begitu. Sedangkan kalau kita lihat dari generasi yang senior begitu ya, yang dia baby boomers begitu di atas 50 tahun, dia punya kecenderungan memilih pasangan Pramono begitu. Sedangkan kalau kita lihat teman-teman yang milenial begitu ya, ini di range begini, ini kurang lebih imbang ya, tapi secara umum lebih cenderung ke Ridwan Kamil. Jadi Ridwan Kamil secara umum dia menguasai pemilih anak-anak muda dan generasi milenial. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sementara itu, Pramono Anung Rano Karno mendominasi suara dari semua kalangan. Paslon nomor urut 3, ini dia dominan di golongan atas dan golongan menengah atas begitu ya. Dan dia juga populer juga di golongan bawah. Jadi dia sangat cukup merata. Jadi boleh dikatakan dari masyarakat yang sosial ekonominya relatif miskin hingga yang kaya, dia rata dari atas sampai bawah. Lalu baik RK atau Pramono dipilih karena kelebihannya. Dia memilih RK mayoritas lebih karena pengalamannya. Karena memang kita lihat RK memiliki rekam jejak yang panjang begitu ya, dari mulai wali kota hingga gubernur di Jawa Barat. Dan kalau kita lihat apa sih yang mendominasi dari pasangan nomor 3, ini kita lihat di sini programnya masuk akal. Artinya dia menyampaikan visi misi dan program yang disampaikan mungkin dalam debat publik atau dalam sebuah kampanye begitu ya, baik dari sisi media digital atau segalanya. Ini responden melihat program-program yang disampaikan oleh paslon nomor 3 dinilai mungkin lebih masuk akal dibanding paslon nomor 1 ataupun 2. Warga Jakarta nampaknya harus sedikit bersabar menunggu keputusan resmi hasil Pilkada Jakarta. Sebab jika tidak ada yang mencapai 50% plus 1 suara, siap-siap mencoblos di putaran kedua 26 Februari 2025.